Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali dan yang maha tinggi, Al-Azim dan yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wasi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Para jamaah rahimana rahimakumullah, kajian kita akidah salaf ashabul hadith, akidahnya para pendahulu as-salafus saleh, ashabul hadith, secara khusus ahli hadis. Kitab ini ditulis oleh Syekhul Islam Abu Ismail As-Sabuni yang lahir tahun 372 Hijrah. Kalau Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam sekitar tahun 700. Ini 300 sekian. Jadi kurang lebih 400 tahun sebelum Ibnu Taimiyah. Kitab yang beliau tulis yang sudah diterjemahkan di hadapan kita ini berbicara tentang sifat-sifat Allah. Tentunya kita sudah mengetahui persis bagaimana cara beriman kepada sifat-sifat Allah. Kita sudah tahu persis. Intinya adalah amiruha kama ja'at. Biarkanlah sifat-sifat yang ada dalam nas dipahami sesuai dengan zahirnya nas. Intinya adalah itu. Allah punya tangan ya tangan. Allah turun ya turun. Allah istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy, yaitu. Jadi sesuai dengan zahirnya nas. Kita sudah tahu kaidahnya demikian. Tetapi dengan mempelajari kitab ini akan menguatkan lagi pemahaman yang selama ini kita sudah mengetahuinya. Kenapa demikian? Karena kitab ini menyajikan secara periwayatan. Jadi tentang Allah berbicara dari sampai sahabat. Tentang Allah istiwa alal arsy dari sampai sahabat. Maka semakin menguatkan pemahaman kita betapa ini sangat ilmiah. Sekarang kita melanjutkan halaman 87 yang ada bukunya, monggo dibuka. 87 poin nomor 70 masih melanjutkan tentang sifat turunnya Allah. Jadi Allah bersifat turun ke langit dunia. Nomor 70, maksudnya poin 70 halaman 87.
Abu Muhammad Al-Mukhalladi telah mengabarkan kepada kami bahwa Abul Abbas At-Thaqafi telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Al-Hasan bin As-Soibah telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Syubabah bin Suwar telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Yunis, dari Abu Ishaq, dari Abu Muslim Al-Aghar. Beliau berkata, aku bersaksi atas Abu Sa'id dan Abu Hurairah bahwa mereka pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda. Jadi periwayatan ini bersambung kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Ini yang digarisbawahi. Karena bagi kita yang tidak secara spesifik mempelajari hadis, kita nggak paham tentang rijal. Periwayat siapa-siapanya kita tidak paham. Kita pahamnya ya sahabat. Dan demikian Syekh Al-Albani rahimahullah memudahkan kita di dalam merujuk kepada hadithu Abi Hurairah, hadithu Anas, hadithu Aisyah. Jadi memudahkan kita tanpa kita merasa berat, karena memang kita bukan orang yang mempelajari secara khusus tentang rijal, tentang periwayat-periwayat. Maka yang digarisbawahi di sini Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah termasuk dua orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Artinya hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, artinya sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menanti-nanti hingga berlalu sepertiga malam, lalu dia turun ke langit dunia, lalu dia memerintahkan agar dibukakan pintu langit seraya berfirman, adakah hambaku yang meminta agar aku memberinya? Adakah yang berdoa agar aku kabulkan? Adakah yang memohon ampunan agar aku berikan ampunan? Adakah yang berkesusahan agar aku lapangkan? Adakah yang meminta keselamatan agar aku selamatkan? Demikianlah dia terus berada di situ sampai datang waktu fajar. Setiap malam dia turun ke dunia ini. Jadi hadis jalurnya sampai kepada Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri menunjukkan Allah bersifat turun ke langit dunia. Apa yang dimaksud dengan langit dunia? Langit yang paling dekat dengan kita. Langit ada 7. Di atasnya langit yang pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ke-7. Di atas langit ke-7 ada kursi, di atasnya kursi ada al-ma atau al-bahr, di atasnya al-ma ada arsy, wa kana arsyuhu 'alal ma, dalam surat Hud. Arsy-nya di atas al-ma, di atas air. Nah, langit dunia maksudnya langit yang paling dekat dengan kita. Bagaimana turunnya sudah sering dibahas. Turunnya yaliqu bi jalali wa uzmatihi. Turunnya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Jadi tidak ditamsil, diserupakan dengan apa turunnya. Mungkin seperti ini, tidak boleh. Tidak ditakyif. Turunnya bagaimana ya, dideskripsikan, tidak boleh. Kemudian di tahrif, masa Allah turunkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya? Berarti Allah butuh tempat.
Kalau begitu yang turun bukan Allah. Terus yang turun siapa? Yang turun rahmatnya. Jadi bukan Allah tapi rahmatnya. Ini tahrif, mengubah, melakukan pengubahan. Melakukan pengubahan ada dua macam. Mengubah lafadznya. Yang kedua mengubah makna. Contoh mengubah lafadz yang Allah firmankan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah berfirman dengan istawa, tapi diubah lafadznya oleh mereka istaula. Istawa artinya tinggi di atas, diubah menjadi istaula. Beda makna. Nah, itu mengubah lafadz sekaligus maknanya berubah. Nah, ada juga yang memang mengubah maknanya langsung. Seperti yang turun bukan Allah yang turun rahmatnya. Padahal hadisnya menyatakan yang turun adalah Allah Azza wa Jalla. Mereka bingung. Allah turunkan berarti dari suatu tempat ke tempat yang berikutnya, tempat yang lain. Dan kalau begitu tempat dong, mereka bingung. Maksudnya mereka baik, yaitu tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Akhirnya melakukan tahrif, pengubahan, atau bahkan ada yang melakukan ta'til. Apa ta'til? Pembatalan. Jangan percaya Allah turun. Nah gimana? Nabi mengatakan Allah turun kok dibatalkan. Jadi baik tahrif dan ta'til keduanya tidak diperbolehkan. Dan tidaklah mereka melakukan tahrif, pengubahan, baik lafaz ataupun makna. Juga tidaklah mereka melakukan ta'til, pembatalan, kecuali pasti telah melakukan tasybih terlebih dahulu. Jadi masa Allah turun, tergambar dulu makna turun sesuai dengan pemahaman mereka. Kemudian ditahrif, diubah, kemudian ditaktil. Jadi mereka maunya tidak menyamakan Allah dengan makhluknya, justru telah terjerumus menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, kemudian yang disebutkan di sini turun setiap malam. Mungkin secara akal bertanya, turun setiap malam bagaimana? Padahal malam bergantian. Malam bergantian dari satu negeri ke negeri lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Nah, Allah setiap malam turun, berarti Allah tidak pernah naik. Nah, seperti ini juga tidak boleh. Mereka mengatakan demikian tidak lain sekali lagi melakukan tasybih terlebih dahulu. Kenapa bisa mengatakan berarti tidak pernah naik? Berarti mereka telah melakukan tasybih terlebih dahulu, penyerupaan dengan makhluk terlebih dahulu. Maunya tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tetapi justru terjerumus menyamakan Allah dengan makhluk. Sama saja, misalnya kita membaca hadis qudsi. Allah berfirman, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah berfirman, "Hamidani abdi." Ketika hamba membaca ar-Rahman ar-Rahim, Allah merespon, "Athna alayya abdi." Hambaku memuliakanku. Ketika hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah merespon, "Majjadani abdi." Ini kan tentang surat Al-Fatihah. Allah berfirman tentang surat Al-Fatihah, surat yang paling agung. Ketika hamba sholat dan membaca setiap ayatnya, Allah merespon. Nah, kita bingung pasti. Setiap saat ada orang sholat, gimana Allah menjawab ini baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah respon. Terus di mana-mana orang baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, berapa jumlah orang baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, gimana merespon satu-satunya? Bingung.
Cukuplah kita mengimani setiap orang sholat membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, jumlahnya berapa orang pun yang membaca dalam waktu yang berbeda-beda, pasti sebagai respon satu persatu. Gimana? Gak nyambung. Gak nyambung. Terus mau ditakuti? Ya tidak mungkin. Ini bab keimanan. Ini bab keimanan. Bukan bab akal yang ranahnya tinawar-nawar. Gak bisa. Bab keimanan adalah dengan mengimaninya. Bukankah kita telah berikrar syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi Muhammad utusan Allah. Nabi adalah sebaik-baiknya dan Nabi adalah sebaik-baik orang yang menjelaskan. Kemudian ketika menjelaskan, kita menawar-nawar istilahnya, atau tidak langsung menerima kecuali dengan syarat mentakwil, mentaharif. Ini tidak dibenarkan. Dan kalau kita menukil apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad, kita lebih semakin paham betapa berbicara tentang sifat Allah harus sesuai dengan zahirnya nas. Allah turun, kita turun. Imam Ahmad yang sering kita sampaikan di sini mengatakan, sebelum ada alam semesta, yang ada hanya Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah menciptakan alam semesta. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta? Apakah Allah menciptakan alam semesta pada dirinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang mengatakan Allah menciptakan alam semesta pada dirinya kafir. Karena alam semesta ada kebaikan, ada keburukan. Bagaimana Allah menciptakannya pada dirinya? Maka tidak mungkin Allah menciptakan alam semesta pada dirinya. Yang kedua, apakah Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya, lalu Allah masuk ke dalamnya? Itu juga kafir. Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya, kemudian Allah masuk ke dalamnya. Jadi Allah menyatu dengan makhluk. Itu kafir. Yang ketiga, Allah menciptakan alam semesta di luar dirinya dan Allah tidak pernah masuk ke dalamnya. Maka ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan dikata Imam Ahmad. Jadi Allah terlepas dari makhluk. Dan Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan, Allahu istawa alal arsy ba'inun an khalqihi. Di dalam risalah Syekh bin Baz, risalah ma'iyah yang teman-teman mahasiswa lagi belajar. Allah istawa alal arsy ba'inun min khalqihi, terlepas dari makhluknya. Ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Nah, jadi dari penjelasan Imam Ahmad kita lebih semakin paham betapa kalau Allah menyatakan turun atau Nabi mengatakan Allah turun, ya sudah turun sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Lalu bagaimana harus disesuaikan dengan akal kita. Sekarang nomor 71. Abu Muhammad Al-Mukhallad telah mengabarkan kepada kami, Abul Abbas Al-Thaqafi telah memberitakan kepada kami, Mujahid bin Musa dan Al-Fadl bin Sahal telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Mereka berdua berkata, Yazid bin Harun telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Suhail telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami dari Abu Ishaq dari Al-Aghar bahwasanya dirinya bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma bahwa mereka berdua
telah bersaksi atas diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda yang artinya, apabila telah tiba sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia seraya berfirman, ingatlah, adakah yang meminta ampun agar diampuni dosanya? Adakah yang memohon agar dipenuhi permohonannya? Dan adakah yang hendak bertobat agar diterima tobatnya? Kapan turunnya? Sepertiga malam. Sepertiga malam. Riwayat yang paling kita hafal adalah, ini kan ternyata banyak riwayat. Riwayat yang paling kita hafal adalah yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Tuhan kita turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang terakhir. Lanjutan hadis ini, Allah berfirman, siapa yang meminta aku kasih, siapa yang minta ampun aku ampuni, dan seterusnya. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Maka satu malam, sehari semalam 24 jam, yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Dan upayakan kita menjadi ahli tahajud. Upayakan menjadi ahli qiyamul lail. Kalau terpaksa banget, sekiranya sepertiga malam gak bisa bangun karena kecapean atau apa, ya mulai ba'da isya. Maksudnya di sore ba'da isya langsung, sekiranya malam gak bisa bangun, biar menjaga istiqomah. Caranya demikian. Wah, kalau capeknya nemen, ya udah ba'da isya witir 1 rakaat. Khawatirnya malam gak bangun. Karena ini untuk menjaga istiqomah, biar setiap sepertiga malam terakhir bangun. Dan ini menjadi karakter yang ibadur rahmat. Kita kalau pengen masuk ke dalam kategori ibadur rahmat, hamba Allah yang spesial, itu hamba Allah yang dilimpahkan rahmat, hamba Allah yang berlimpah rahmat, sehingga disebut ibadur rahmat, hambanya Allah yang maha rahmat. Maka salah satu karakternya adalah ahli qiyamul lail. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu berjalan di muka bumi tidak sombong. Dan kalau ada orang bodoh mengajak bicara, ibadur rahman akan meresponnya bagaimana yang selamat. Kalau nggak perlu direwes, ya nggak usah direwes. Kalau diladeni malah jadi nggak usah diladeni. Kemudian berikutnya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ibadur rahman itu melek malam untuk melakukan salat tahajud dan seterusnya. Jadi di antara kriteria ibadur rahman yang disebutkan dalam Al-Furqan beberapa ayat itu, salah satunya adalah ahli qiyamul lail. 72. Jadi nomor 71 juga riwayatnya bersambung kepada Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri. Sekarang 72. Telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami Al-Ustaz Abu Mansur bin Himsyad. Telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami Abu Ismail bin Abi Az-Zaman di Baghdad. Telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami Abu Mansur Ar-Romadi. Telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami Abdul Razak. Telah mengabarkan kepada kami Muammar dari Suhail bin Abu Saleh dari bapaknya dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala pada setiap malam turun ke langit dunia seraya berfirman, akulah raja di raja, akulah raja di raja, sebanyak 3 kali. Siapakah yang memohon kepadaku, niscaya aku penuhi. Siapakah yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapakah yang
memohon ampunanku, niscaya aku ampuni. Demikian terus berlanjut hingga fajar. Jadi sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Allah berfirman demikian, akulah raja di raja. Oh sombong. Memang sombong itu sifatnya Allah yang manusia tidak boleh bersifat dengan, tidak dimiliki oleh manusia. Kalau sifat-sifat yang lainnya manusia juga punya, tetapi tentunya berbeda dengan sifat Allah. Allah berilmu, manusia juga berilmu, tetapi tentunya berbeda ilmu Allah dengan ilmu manusia. Kemudian Allah menyayangi, manusia juga menyayangi. Tentunya menyayanginya Allah berbeda dengan menyayangi manusia. Tapi sombong adalah sifat Allah secara khusus. Akulah raja di raja. Menunjukkan kesombongannya. Memang Allah bersifat sombong. Dan itu khusus baginya. Nah, sepertiga malam terakhir Allah turun berlangsung sampai fajar. Nah, jadi sepertiga malam terakhir berlanjut sampai fajar. Hitungnya ya hitung saja. Kira-kira kalau dengan jam mulai jam berapa? Malam itu katakan tengah malam sudah maghrib, dan itu mulai malam. Subuh itu misalnya jam 4. Tengah 6 sampai jam 4. Sepertiga pertama jam tengah 6 sampai jam berapa? Sepertiga kedua malam, sepertiga kedua jam berapa sampai jam berapa, dan yang terakhir jam berapa sampai subuh. Kurang lebihnya demikian kalau dengan melihat jam. Sekarang yang berikutnya 73. Aku pernah mendengar Al-Ustaz Abu Mansur seusai mengutarakan hadis ini berkomentar, Abu Hanifah pernah ditanya berkenaan dengan hadis ini, maka beliau menandaskan dia turun dengan cara yang tidak diketahui, dia turun dengan cara yang tidak kita ketahui. Imam Abu Hanifah yang madhab fikihnya dikenal dengan madhab Hanafi. Tidak ada perbedaan di antara para imam madhab. Dalam akidah enggak ada perbedaan sama sekali. Perbedaannya di dalam masalah fikih. Kenapa dalam bab akidah tidak ada perbedaan? Karena bab akidah itu bab keyakinan. Ada dalil berbicara, tidak ada dalil diam. Maka tidak pernah ada perbedaan. Kalau fikih bab fenomena. Fikih bab fenomena. Hadisnya sama, tetapi kemudian sudut pandang yang berbeda, maka akhirnya kesimpulan hukum berbeda karena bab fenomena. Nabi pernah sholat dengan jalsah istirahat, duduk sebelum berdiri. Jadi sudah 2 kali sujud, kemudian mau berdiri, Nabi duduk dulu, baru berdiri. Kemudian Nabi pernah berbuat setelah 2 kali sujud tidak duduk dulu, tapi langsung berdiri. Nah ini kan para sahabat melihat dan diriwayatkan. Nah kemudian para ulama dari hadis ini sudut pandangnya berbeda, sehingga duduk istirahat ini sunnah mutlak, apa sunnah ketika dibutuhkan, atau memang perkara yang boleh saja. Nah, ini tergantung sudut pandangnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang duduk ketika sholat. Hadisnya dipahami, apakah ketika sholat 2 rakaat saja duduknya tawarruk apa iftirosh? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berbeda pendapat sangat kuat sekali. Imam Syafi'i mengatakan tawarruk, yang 2 rakaat tawarruk.
Imam Ahmad mengatakan yang 2 rakaat itu loh, itu kan rakaat terakhir. Sholat subuh, rakaat yang kedua itu rakaat terakhir. Rakaat terakhir itu tawarruk. Loh, itu dilihatnya rakaat yang kedua. Dan setiap rakaat kedua adalah iftiras. Yang mana? Rakaat terakhir apa? Itu rakaat terakhir apa? Rakaat kedua. Ya seperti ini. Ya, yang mengatakan itu dilihatnya terakhir. Sehingga sebagaimana sholat-sholat yang lainnya ketika terakhir ya tawarruk. Itu dilihatnya rakaat kedua, di mana Nabi setiap 2 rakaat iftiras. Nah, itu diantara perbedaan. Maka ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Tapi akidah tidak ada. Karena akidah bukan masalah fenomena. Akidah masalah keyakinan. Ada dalil berbicara, ada dalil diam. Gimana terjadi perbedaan pendapat? Tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Nah, ini Imam Abu Hanifah mengatakan dia turun dengan cara kita tidak tahu. Yang turunnya sudah turun. Nabi mengatakan kalau turun ya turun sudah. Lalu bagaimana? Ya kita nggak bisa bertanya bagaimana. Kalau kita malah lebih jauh, mungkin turunnya begini, atau mungkin kita membatalkan jangan percaya, itu perkara besar sekali. Allah berfirman, "Fala tadribu lillahi al-amthal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Di dalam surat An-Nahl. Jangan membuat perumpamaan untuk Allah. Allah lah yang mengetahui, sementara kalian tidak tahu. Qul a'antum a'lamu amillah. Katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian yang lebih tahu tentang Allah atau Allah sendiri? Ini kan sesungguhnya ayat-ayat yang menjadi pengingat kita untuk berbicara tentang Allah, jangan gegabah. Nah, sekarang 74. Sebagian para ulama mengutarakan dia turun dengan cara turun yang sesuai dengan hak rububiyahnya, dengan cara yang tidak kita ketahui, tanpa harus turun seperti turunnya makhluk ciptaannya, namun dengan cara yang maha indah dan agung, karena Allah Azza wa Jalla suci dari keserupaan sifat-sifatnya dengan sifat-sifat makhluk, sebagaimana zatnya pun suci dari keserupaan dengan makhluk, makhluknya, kedatangannya, kehadirannya, dan turunnya, semuanya dengan cara yang sesuai dengan hak sifat-sifatnya, tanpa menyerupai ataupun menyamai cara-cara makhluknya. Ini lebih menjelaskan kita lagi, lebih menguatkan pemahaman kita lagi. Zat Allah dengan zat makhluknya sama apa tidak? Berbeda. Zatnya Allah dengan zatnya makhluk berbeda. Sudah gampang memahaminya. Sebagaimana zatnya berbeda, sifatnya pasti berbeda. Ada apa bingung ketika Nabi mengatakan Allah turun kayak makhluk? Ada apa bingung ketika Allah berfirman tentang dirinya berbicara, wa kallama Musa taklima, berbicara, ada huruf, ada suara kayak kita, wah bingung. Ada apa bingung? Zatnya lo berbeda. Sebagaimana zatnya berbeda, maka sifatnya berbeda. Ini poin nomor 74. Sebagaimana zatnya berbeda, maka sifatnya pasti berbeda. Ada apa bingung? Juga melakukan tahrif, pengubahan makna, pengubahan lafaz, atau melakukan ta'dil, pembatalan, bingung mereka. Kalau yang terjadi sekarang, orang pada bingung dengan sifat Allah, akhirnya mentahrif dan mentakdil. Mungkin kalau hidup pada zaman sekitar abad 1 Hijriah, yaitu Gubernur Basrah disembelihin semua. Masih ingat poin nomor berapa? Gubernur Basrah itu ketika khutbah Idul Adha, ayyuhan nas,
irji'u ila manazilikum wa dhahu dhahayakum. Ini mudahid bija'ad bidirham. Arabnya kurang lebih begitu. Karena dulu saya belajar versi Arabnya dengan Syekh Dr. Khalid Al-Musyeki, dan pas masih ingat begitu. Hei manusia, pulanglah kalian ke rumah-rumah kalian dan sembelihlah kurban-kurban kalian. Adapun hari ini aku akan berkurban dengan menyembelih Ja'ad bin Dirham, karena dia tidak percaya Allah berbicara. Karena dia tidak percaya Allah berbicara. Syekh Khalid Al-Musyeki hafidhahullah, sekarang udah profesor. Beliau mengatakan, ini orang ketika membaca ayat wa kallamallahu Musa taklima, saya pengen hapus ayat ini. Masa Allah berbicara? Nah, disembelih. Jadi orang-orang zaman sekarang yang bingung dengan sifat Allah pun disembelihin satu persatu. Sangat banyak yang disembelihin gitu ya. Termasuk dai-dai yang di YouTube itu ya, disembelihin. Kita lanjut. Nomor 75. Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Huzaimah mengutarakan dalam kitab At-Tauhid yang disusunnya, dan aku langsung mendengarnya dari orang yang membawanya, yaitu Abu Thahir, bab penyebutan berita-berita yang sahih sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang diriwayatkan oleh orang-orang Hijaz dan Irak, tentang turunnya Rabb Azza wa Jalla ke langit dunia pada tiap malam, tanpa menjelaskan cara turunnya, namun tetap mengakui kebenarannya. Kami bersaksi dengan persaksian orang yang bersaksi dengan lidahnya sendiri, membenarkan dan meyakini dengan hatinya. Kami bersaksi atas keabsahan hadis-hadis ini yang menyebutkan akan turunnya Rabb Azza wa Jalla tanpa menyebutkan cara turunnya, karena Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah menyebutkan cara turunnya Allah. Cara turunnya Allah cara turunnya Tuhan kita ke langit itu, cara turunnya Allah Tuhan kita ke langit dunia. Dia memaklumkan bahwa Allah turun, sedangkan Allah sendiri turun ke langit dunia. Sedangkan Allah sendiri memberi kuasa kepada Nabi-Nya untuk menjelaskan apa-apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dari urusan-urusan agama mereka. Dan kami pun mengakui dan membenarkan akan turunnya Allah seperti yang disebut dalam hadis-hadis ini, tanpa perlu memaksa diri memikirkan bentuk caranya, karena Nabi sendiri tidak pernah menceritakan. Nabi tidak pernah menjelaskan bagaimana turun. Masih ingat ucapan seorang ulama pada poin nomor berapa? Allah lah yang menjelaskan, Nabi yang menyampaikan, dan kita menerima. Masih ingat ya? Allah lah yang menjelaskan, Nabi yang menyampaikan, kita yang menerima. Sudah selesai. Nabi hanya menyampaikan Allah turun. Caranya bagaimana, Nabi menjelaskan tidak. Ya sudah, kita jangan lebih dari Nabi. Kita jangan melampaui Nabi. Karena Allah lah yang menjelaskan, Nabi menyampaikan, adapun kita menerima. Sekarang 76. Abu Usman berkata, Al-Hakim Abu Abdillah Al-Hafidh telah mengabarkan kepada kami. Abu Muhammad Asy-Syaidalani telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ali bin Ali Husain bin Al-Junaid
telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ahmad bin Soleh Al-Misri telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ibnu Wahab telah menceritakan kepada kami Mahromah bin Bukair dari bapaknya rahimahullah ta'ala, dan telah mengabarkan kepada kami, telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Yaqub, dan ini adalah lafadznya. Telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami Ibrahim bin Al-Mundir, telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami Wahab bin Mahramah bin Bukair, dan dari bapaknya berkata, aku pernah mendengar Muhammad Al-Muqaddar mendakwakan bahwa dirinya pernah mendengar Ummu Salamah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bercerita, yang artinya seindah-indahnya hari adalah hari di mana Allah turun ke langit dunia. Mereka pun bertanya, hari apakah itu? Beliau menjawab, hari Arafah. Ini riwayat yang bersambung sampai ke Ummu Salamah. Ummu Salamah itu istrinya Nabi. Dia menjelaskan seindah-indahnya hari adalah hari di mana Allah turun ke langit dunia. Orang-orang bertanya, kapan itu? Hari Arafah. Sebagian ulama menjelaskan Allah turun khusus untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Kalau yang tadi kita baca dari awal, secara umum setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Nah, dari Ummu Salamah ini kita mendapatkan faedah tambahan khusus untuk orang-orang wukuf di Arafah. Allah turun. Makanya kan sangat miris pemandangannya kaum muslimin yang di Arafah, padahal sejak zuhur sampai maghrib tidak ada amalan yang paling utama kecuali memperbanyak doa, tapi mereka malah nyantai-nyantai. Ada yang gerombol ngopi-ngopi, ada yang rokokan, ada yang gerombol-gerombol dengan menyetel qasidahan, dan yang lain-lain, ada yang tiduran. Padahal hari Arafah, sebagaimana penjelasan Ummu Salamah ini, Allah turun di hari Arafah. Sebagian ulama mengatakan memang hadis ini khusus untuk orang-orang yang wukuf di Arafah, dan dalam riwayat yang lain diturunkan waktunya sore hari. Ya, memang Arafah itu waktunya adalah zuhur sampai maghrib, di mana waktu itulah sebaik-baiknya doa dipanjatkan. Kalau sudah capek baca doa, baca apa? Kalau sudah capek doa, membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu bayangkan, dari zuhur sampai maghrib kita berdoa, mau doa apa saja. Minta rezeki sudah, minta apa lagi? Minta keselamatan sudah, minta apa lagi? Kesehatan sudah, minta apa lagi? Minta apa lagi? Minta menantu yang punya helikopter. Jadi maksudnya dari zuhur sampai maghrib mau berdoa apa saja. Sudah banyak sekali dipanjatkan, mungkin capek. Nah, ketika capek, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. Ada seorang jamaah berangkat haji sudah, tetapi KBIH-nya tidak menjelaskan ini. Sehingga ketika wukuf di Arafah, dia nggak paham ada amalan khusus yang berupa memperbanyak doa. Dia tidur-tiduran. Begitu ngaji dan dapat penjelasan ini, nangis. Tapi mau berangkat lagi nunggunya 30 tahun. Nah, kan begitu. Ya, antrinya panjang. Tetapi
ada kebijakan baru setiap setiap daerah atau setiap kota atau setiap provinsi gitu ya akan dibikin rata. Antrinya 25 tahun. Nah, antrinya semuanya 25 tahun. Kan kalau di Surabaya atau Jawa Tengah atau Jawa Timur itu kan panjang sampai 30 tahun. Daerah lain ada yang cuma 20 tahun. Ada yang cuma 15 tahun atau berapa udah bikin rata. Nah, jadi ini poin nomor 76 ada tambahan faedah. Allah turun ke langit dunia khusus di Arafah. Khusus di hari Arafah. Makanya ketika melihat pemandangan yang kurang pas itu ya, tidur-tiduran, ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, ada yang qasidahan begitu ya. Sementara melihat pemandangan yang lainnya menyenangkan sekali. Mereka yang paham tentang hakikat dari Arafah, ada yang mojok di mana pakai payung, ada yang di bawah pohon berdoa, suaminya menghadap ke sini, istrinya menghadap ke sini. Wah, itu pemandangan yang menyenangkan. Selain pemandangan yang tadi yang kasihan gitu ya. Hari Arafah, wukuf di Arafah untuk tidur-tiduran. Maka kita tulis buku kumpulan doa dari Al-Quran dan Hadis. Dan yang saya nukil di dalam buku yang judulnya 162 doa dari Al-Quran dan Hadis ini, itu yang tidak tercantum di dalam Hisnul Muslim. Jadi belum tercantum dalam Hisnul Muslim. Yang sudah tercantum dalam Hisnul Muslim nggak saya nukil kembali. Jadi seluruh doa dalam Al-Quran kita nukil di situ, dan doa-doa yang ada dari hadis yang kita ketahui dari berbagai sumber kita nukilkan di situ. Maksudnya membantu jamaah haji ketika wukuf di Arafah biar banyak baca doa. Sekarang yang berikutnya 77. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya Allah azza wa jalla turun ke langit dunia pada pertengahan bulan Sya'ban di malam hari hingga siang harinya pada esoknya. Maka dikala itu dibebaskan dari siksa neraka sebanyak jumlah bulu domba-domba bagi domba-domba Bani Kalab. Saat itu juga ditulis ganjaran orang berhaji dan diturunkan anggaran rizki hamba selama setahun. Tidak seorang pun yang dibiarkan tanpa diampuni dosanya, melainkan seorang musyrik atau orang yang memutus silaturahim atau yang durhaka pada kedua orang tua atau yang pendengki. Poin 77 ini selama ini yang sudah kita ketahui, ini kan tambahan faedah dari Syekhul Islam. Selama ini sudah kita ketahui di bulan Sya'ban, amalan-amalan dilaporkan kepada Allah yang sifatnya tahunan. Kalau sifatnya harian, subuh dan asar. Sifatnya harian, amalan dilaporkan kepada Allah setiap subuh dan asar. Kalau pekanan, setiap Senin dan Kamis, itu pekanan. Tahunan itu di bulan Sya'ban. Nah, dan di bulan Sya'ban semua dosa diampuni asalkan seseorang tidak ada kesyirikan, tidak ada putus silaturahim, tidak durhaka kepada orang tua, dan tidak bertengkar. Ini selama ini kita ketahui kan itu. Dari riwayat-riwayat yang kita baca, yang kita ketahui itu. Nah, sekarang kita mendapatkan faedah bahwasanya di malam nisfu Sya'ban Allah turun. Nah, ini yang kita baru tahu. Jadi redaksi yang bersambung sampai kepada Aisyah, Allah turun di malam nisfu Sya'ban.
Jika riwayat ini sahih, nah, karena kan kita bukan ahli hadis, kita membacakan saja, maka ini faedah baru bagi kita. Selain yang sudah kita ketahui bersama tadi, bulan Sya'ban adalah saat dilaporkan amalan sifatnya tahunan dan semuanya diampuni oleh Allah selama seseorang pada dirinya tidak ada kesyirikan, tidak ada apa lagi, tidak ada putus silaturahim, tidak ada lagi, apalagi tidak durhaka kepada orang dan tidak bertengkar. Kalau bulan Sya'ban bertengkar, itu penghalang. Makanya sebelum bulan Sya'ban lagi bertengkar sama siapa, segera telepon-teleponan, sebentar lagi Sya'ban, kita maaf-maafan ya gitu. Nanti bertengkar lagi setelah Sya'ban. Jadi syaratnya gak ada pertengkaran, gak ada tengki. Nah, ini tambahan baru di bulan Sya'ban Allah turun. Ini tambahan baru, tambahan faedah baru bagi kita. 78 Abu Thohir bin Huzaimah telah mengabarkan kepada kami, kakekku Al-Imam telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Hasan bin Muhammad Az-Za'faran telah menceritakan sebuah hadis kepada kami. Ismail bin Ulayyah telah menceritakan sebuah hadis kepada kami dari Hisham Ad-Dustuwai. Imam bercerita, Az-Za'farani telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Abdullah bin Bakar telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Hisham Ad-Dustuwai telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Az-Za'farani telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Yazid yakni Ibnu Harun telah menceritakan sebuah riwayat kepada kami. Ad-Dustuwai telah mengkabarkan kepada kami. Terus panjang ya, panjang, kita lanjutkan akan datang saja ya. Nah, dititenin sampai 78 ya, soalnya kopinya biar jangan adem. Ini saja, jazakallahu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.